Besti kembali lagi di Celebrity Fresh dengan berita yang gak kalah hangat dan happening. Ada drama percintaan dan masalah hukum yang menjerat Ahmad Zhoni. Seperti apa kabar terbarunya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar terbaru datang dari aktor Ahmad Zhoni yang masih menjalani proses persidangan atas kasus yang kini menjeratnya. Sebuah rekaman percakapan antara Ahmad, keluarga, dan orang-orang terdekatnya memberikan gambaran bagaimana kondisi emosional Ahmad Zhoni menjelang sidang lanjutan nih Besti. Dalam percakapan yang terekam, keluarga berharap sidang mendatang bisa menjadi titik balik semua permasalahan yang menyeret Ahmad Zhoni. Iya Bu, alhamdulillah makanya kok Bu. Ya, kopinya bagus banget. Recording in progress. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Kita mulai ya ternyata. Kameranya ke sini. Kameranya. Geser. Iya Bu. Nah, kelihatan ya? Iya benar Bu. Ini lengkap nih Ahmad. Ada uang. Ya. Adit nggak bisa datang sama Panji. Dokter. Dokter. Yang dicari. Ini ada istrinya Adit juga. Jadi semua di sini terus berjuang ya Ahmad, berdoa. Di luar sana juga semua baik semua mendoakan. Yang menghubungi saya, menghubungi dokter, semua memberikan doa yang baik buat Ahmad. Mudah-mudahan ke depan diberikan suatu kelancaran dan keadilan buat Ahmad dan juga teman di sana. Amin Bu. Dan saya yakin Bu Hakim dan juga jaksa semua pasti akan menggunakan asas kemanusiaan dan asas keadilan. Memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras, sangat berat gitu. Tapi insya Allah ini obat. Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala melakukan hal-hal kita tidak apapun. Gitu ya. Kemudian kita doa. Tak hanya itu saja, Ahmad Zhoni juga menyampaikan kekhawatirannya terkait hubungannya dengan Irish Bella dan anak-anaknya. Ia khawatir jika Irish Bella dan anak-anaknya tak menganggapnya ada, lantaran Irish Bella hingga saat ini masih menutup pintu komunikasi dengan kedua anaknya. Lagi seperti kayak ini, kayak tidak berdoa juga. Dan Tua, Eli, sama Tua juga bisa silaturahmi juga mungkin udah lama nggak pernah silaturahmi kritisnya. Silaturahmi dalam artian memberitahukan dari gimana pun kan anak-anak gitu kan, anak-anak jangan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amal ini sebagai yang dituduhkan gitu loh. Ya kan? Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahukan juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga. Saking khawatirnya, Ahmad Zhoni pun menitip amanah kepada kekasih barunya, Dr. Camelia. Dalam amanahnya, Ahmad berharap Dr. Camelia bisa membantunya menjadi penyambung lidah antara Ahmad dengan sang mantan istri dan anak-anaknya. Terakhir bisa mendekatkan juga sama Arumi gitu loh, ya kan. Mendekatkan dalam Arumi dalam artinya itu mendekatkan dalam artian mendekatkannya memberitahukan kalau baik aja kan lewat perantaranya lewat dari perasaan. Ya, nanti aku sudah WhatsApp lewat Adit, nanti biar Adit yang berhubungan. Harusnya Adit, betul. Sebenarnya lebih bagus Adit. Cuma kan kamu tahu lah, kan nggak perlu aku jelasin pada Adit juga sibuk dengan kerjaannya, urusan media. Ya, pokoknya pasti aku coba bantu hubungnya, tapi nggak lewat aku, pasti lewat saudara-saudara kamu pasti mau kok. Pokoknya intinya harus seperti itu ya Mas Boyari ya. Oke. Bahwa dan Ya, diupayakan semuanya apa yang jadi keinginan Ahmad. Namun sadar belum punya hubungan yang jelas dengan Ahmad Zhoni, Dr. Camelia tak berani ikut campur lebih jauh nih Besti. Aku nggak kemana-mana kok, di sini tetap masih di sini.
Benda gitu. Jadi nggak usah nanya juga sama Om John, dokter gimana, masih setia atau apa lah segala macam. Aku di sini pasti tetap di sini tak. Iya lah, aku yang percaya kok kamu pasti harus kamu pasti nggak kemana-mana. Iya, ini kita harus hari gitu kan, kamu harus tetap dan menunggu bersabar. Karena hasilnya pasti nggak beda. Aku tidak tahu waktunya pasti. Meski tak berjanji akan membantu Amarzoni dalam hal hubungannya dengan sang mantan istri, tapi Dr. Camelia berjanji akan terus mendukungnya di masa-masa sulitnya. Dan benar saja, wanita yang berprofesi sebagai seorang dokter itu bersama keluarga Amar yang lain melayangkan gugatan permohonan kepada menteri hingga presiden. Gayung bersambut. Dari 3 surat yang dilayangkan, pihak Amarzoni akhirnya mendapat respon positif dari beberapa surat tersebut. Kita sudah bersurat ke Pak Menteri, ke Pak Yusril, ke Pak Presiden, semua udah bersurat dan suratnya sudah terkirim semuanya. Ada sebagian sudah direspon alhamdulillah. Jadi tinggal nunggu ngasih bukti-bukti ya Bu ya. Lantas, akankah Amarzoni akan segera mendapat keringanan hukuman? Atau akankah mendapatkan amnesti dari pemerintah? Mudah-mudahan gitu kan besok hakim bisa memberikan keputusan secara seadil-adilnya yang dimana putusan akhir gitu, agar ya bisa pulang minggu depan gitu kan, minggu depan tahun depan maksudnya. Alhamdulillah kalau dapat amnesti dari presiden. Gak berhenti sampai di situ saja nih Besti, seakan tak main-main mencintai Amarzoni. Dr. Camelia juga ternyata telah mempersiapkan bisnis guna menunjang finansial Amarzoni di masa depan. Dari awal materi, aku tuh udah ada bisnis sama Adit gitu. Walaupun penghasilannya nggak terlalu besar, nggak mungkin dong aku jeberin apa sih gitu. Nah, Bang Amar itu ada di dalam suatu PT perusahaan itu. Jadi jatahnya Bang Amar itu nggak aku kasih ke adik-adiknya, tapi aku pegang, aku yang mengurus Bang Amar. Cewek itu kan lebih cekatan gitu loh kalau urus gitu. Jadi Bang Amar lebih ke bukan nggak percaya sama adik-adiknya, karena adik-adik juga cowok itu beda lah sama cewek lah. Jadi lebih ke aku ya. Sebagai apa? Dan Amar? aku, Sebagai apa Amar di perusahaan? Amar itu sebagai komisaris. Benar saja ya Besti, nggak main-main juga posisi yang diberikan untuk Amar di perusahaan tersebut. Tak hanya waktu, tapi masa depan Amar juga sudah dipikirkan oleh Dr. Camelia. Jadi aku juga nggak yang hitung-hitungan kayak Amar juga, uangku tinggal berapa? Enggak, jadi jatahnya Amar dia, aku mau itu nanti lebih atau ada lebihnya atau kurangnya aku yang namanya udah nggak ada hitung-hitungan kayak gitu, kita udah dewasa gitu loh, jadi nggak ada kayak gitu. Tapi istilahnya pendapatannya Amar itu semua masuk akal. Tapi yang membuat publik salut terhadap Dr. Camelia bukan hanya pengorbanan sang dokter saja nih Besti, tapi juga soal komitmennya untuk selalu menjaga hubungan asmaranya dengan Amarzoni. Bukan berharap ya, namanya kita dewasa, berkomitmen dong pasti hubungan, bukan kayak anak kecil lagi, apalagi kita pernah gagal gitu. Aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal, yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Itulah sebabnya ia tak tega meninggalkan Amarzoni saat dalam keadaan terpuruk seperti sekarang ini. Namanya orang juga lagi terpuruk gitu loh kan, saat semuanya menjauh, masa aku menjauh lagi, aku tahu bagaimana dia sebenarnya, dia baik banget gitu. Masa sih kita mau tiba-tiba menjauh, ya udah selesai aja dulu sidangnya, aku akan bantu sampai persidangan yang selesai, baru nanti pikirin ke depannya lagi gimana gitu. Tapi yang tak kalah penting dari kisah Amarzoni kali ini, perkembangan terkait eksepsi atau keberatan yang telah diajukan pihak Amar resmi ditolak jaksa. Penolakan ini membuat persidangan masuk ke tahap pembuktian yang lebih intens. Pastilah jaksa menolak, mungkin mengiyakan. Kalau mengiyakan masih bebas lah, nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Penolakan ini secara tidak langsung akan memperpanjang proses yang harus dijalani Amarzoni nih Besti. Sementara ia sendiri berharap segera ada kejelasan. Bagaimana nasib Amarzoni setelah eksepsinya ditolak? Dan apakah Irish Bella akan membuka komunikasi kembali dengan Amar?
Dan apakah hubungan Amar dengan Dr. Camelia akan berlabuh di pelaminan? Kita lihat saja ya Besti. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.